7. Cinta dan pengkhianatan hanyalah dibatasi oleh satu garis penghalang yang bernama kesetiaan. Lelaki tampan hanya tersenyum tenang, tampak sedikit geli menghadapi kehebohan Yosua yang menyambutnya. Dia melirik ke arah Celia dan menganggukkan kepalanya dengan sopan ke arah Celia. Membuat Celia menyadari bahwa dia telah terpesona kepada lelaki itu. Memang Aska tampan dan tetap nomor satu baginya, tetapi Aska sangat jarang tersenyum. Sedangkan lelaki ini, dia begitu murah senyum dan tampak sangat tulus secerah matahari. Sepertinya kau dan Nona ini menghadapi masalah. Mungkin aku bisa membantu. Yosua melirik Celia masih tersenyum lebar. Ini Erik, dia adalah salah satu investor butik dan salon kami. Kau tidak keberatan Celia kalau Erik membantumu? Siapa yang tidak keberatan kalau dibantu berdiri oleh lelaki setampan itu? Celia berpikir bahwa kadang-kadang berpura-pura lumpuh ada untungnya juga. Celia ingin membuat gaun pernikahan yang indah. Erik, kami sedang akan mengukur gaunnya. Erik melemparkan pandangan dalam ke arah Celia. Sayang sekali kau sudah akan menikah. Aku iri kepada lelaki beruntung itu. Gumamnya penuh arti membuat pipi Celia merona. Yosua menepuk pundak Erik sambil tertawa, jangan merayu Celia, Erik. Dia sudah punya tunangan dan akan menikah, mungkin kau bisa mengalihkan sasaranmu kepada gadis lain. Erik tampak tidak mempedulikan perkataan Yosua, dia masih memandang tajam ke arah Celia. Ia lalu mendekat dan mengulurkan tangannya lembut. Aku akan membantumu berdiri, maafkan ya. Bisiknya lembut di dekat telinga Celia. Sini, letakkan tanganmu di pundakku. Celia merasakan jantungnya berdebar keras. Aroma maskulin itu langsung melingkupinya, membuatnya bergetar. Dengan tangannya yang kuat, Erik menarik Celia berdiri, lalu menopang pinggangnya. Tangan Celia berpegangan erat ke pundak Erik, lalu melingkarkan lengannya di sana. Sementara itu dia berakting sekuat tenaga untuk melemaskan kakinya, menumpukan beban tubuhnya di pundak Erik. Nah tunggu sebentar, kami akan mengukurnya. Para pegawai Yosua mulai mengukur. Proses itu cukup singkat, dan kemudian setelah Yosua selesai, Erik mendudukkan Celia lagi di kursi rodanya dengan lembut. Lelaki itu menyelipkan kartu namanya yang bernuansa hitam dan keemasan di jemari Celia. Hubungi aku, kapanpun itu. Aku akan dengan senang hati membuang semua urusanku demi dirimu. Bisiknya pelan. Lalu berdiri tegak, mengatakan sesuatu tentang pekerjaan kepada Yosua, kemudian melambaikan tangannya dan melangkah pergi. Sementara itu Celia masih menggenggam erat-erat kartu nama di tangannya itu dengan terpesona. Siang itu Sani sedang berjalan ke minimarket di ujung jalan dari apartemennya ketika dia melihat Kinan di dalam minimarket yang ia tuju. Lelaki itu sedang membeli rokok, dan langsung menoleh ketika pintu terbuka lalu tersenyum lebar ketika melihat Sani. Hai kita bertemu lagi. Sani tersenyum menatap wajah yang sama persis dengan Aska namun dalam versi yang berbeda ini. Halo Kinan, apa yang kau lakukan di sini? Sani melirik ke arah kafe di ujung jalan. Bukankah di sana juga ada rokok? Kenapa Kinan malahan berkeliaran di tempat ini? Aku membeli rokok. Kinan tergelak, kau mau membeli apa? Hanya beberapa bahan makanan. Sani mengangguk sambil tersenyum lalu melangkah menuju rak-rak tempat penjualan mie instan. Dia mengira Kinan akan pergi dari supermarket itu setelah mendapatkan rokoknya, tetapi rupanya tidak, lelaki itu mengikutinya. Setelah ini, maukah kau jalan denganku? Kita bisa duduk, minum bersama, dan mengobrol. Sani mengernyit, Kinan tidak sedang berusaha mendekatinya bukan? Karena Sani sama sekali tidak melihat ada hal yang lebih dari pertemanan di mata Kinan. Kita bisa berbicara di kafe.
Gumam Sunny akhirnya, memilih tempat yang paling aman. Jangan di kafe. Kinan langsung menyela, Asuka akan membunuhku. Apa? Kinan mengangkat bahunya, kalau kau belum sadar, Asuka kan sudah mengincarmu untuk menjadi miliknya, dan kalau sampai dia tahu aku mendekatimu, dia akan membunuhku. Kinan tergelak, meskipun rasanya pasti menyenangkan untuk membuat Asuka jengkel dan memancing kemarahannya keluar. Apa? Sunny menatap Kinan dengan bingung, ada apa di antara dua saudara ini? Kenapa mereka tampak tidak akur? Aku tahu Asuka sedang mengejarmu, dan biasanya kalau dia mengejar seseorang dia akan melakukannya dengan kekuatan penuh. Dan aku tertarik kepadamu karena tidak pernah sebelumnya Asuka bertindak begitu intens pada seorang perempuan. Kinan mengedipkan matanya menggoda. Kau pasti perempuan yang istimewa, jadi maukah kau melewatkan sedikit waktumu untuk makan siang denganku, dan mungkin kita bisa berbagi cerita. Aku ingin lebih mengenal calon kakak iparku dan kau mungkin bisa tahu kisah-kisah tentang Asuka yang hanya kami yang tahu, seperti kisah masa kecil kami misalnya. Sunny merenung, rasanya tidak ada ruginya kalau dia menerima ajakan makan siang Kinan. Meski tampaknya selalu bersikap sesukanya, Kinan tampak baik hati. Lagi pula dari siapa lagi dia bisa lebih mengenal Asuka kalau bukan dari orang terdekatnya, saudara kembarnya? Tempat yang dipilih Kinan adalah rumah makan sederhana di belokan perempatan, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari apartemen Sunny. Kompleks apartemennya adalah kompleks perkantoran yang menjadi satu dengan kompleks perbelanjaan, karena itulah suasana cukup ramai di waktu makan siang itu. Sunny memesan kue-kue kecil yang tampak menarik berada di etalase ditemani oleh lemon squash yang menyegarkan. Sementara Kinan memesan seporsi besar nasi goreng dan langsung menyantapnya dengan lahap. Aku lapar. Kinan tertawa melihat senyum geli Sunny ketika melihatnya makan dengan begitu lahap. Kau bisa makan di Garden Cafe, bukankah itu milikmu juga? Dari cerita Asuka dulu, dia mengatakan bahwa Garden Cafe adalah warisan dari orang tua mereka beserta perusahaan lain-lain. Jadi Sunny menyimpulkan bahwa perusahaan itu pasti dimiliki Asuka dan Kinan bersama. Sunny entah kenapa merasa bisa mudah akrab dengan Kinan. Tidak seperti Asuka yang lembut, tenang dan menyimpan aura misterius di dalam dirinya, Kinan lebih ceria, mudah tertawa dan mengeluarkan aura yang cerah. Sama seperti ketika bersama Asuka, beberapa perempuan banyak yang tidak mampu menahan diri untuk menoleh dua kali sambil mengagumi ketampanan Kinan. Garden Cafe bukan milikku. Kinan menelan suapan terakhirnya dan meneguk sodanya dengan bahagia, semuanya sudah menjadi milik Asuka. Bagaimana bisa? Kinan tertawa, ayah kami mewariskan semuanya kepada kami berdua, tetapi tentu saja aku tidak mau melanjutkan usaha ayah kami sebagai bisnisman. Aku tidak mau leherku tercekik dasi. Dan badanku gatal karena kepanasan seharian harus memakai jas yang kaku itu. Karena itulah, begitu Asuka memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab. Aku meminta pencairan seluruh bagianku di warisan ayah dan melepaskan seluruh kepemilikanku di semua perusahaan ayah. Kinan mengangkat bahu. Jadi Asuka membantuku, mengambil alih seluruh perusahaan atas namanya dan mencairkan uangku dalam bentuk dana di bank. Untuk selanjutnya seluruh perusahaan itu tidak ada urusannya lagi denganku, termasuk kafe itu. Termasuk kafe itu? Sunny merenung, Asuka mengatakan bahwa warisan utama ayah mereka adalah kafe itu dan beberapa hal lain. Tapi dari nada bicara Kinan, seperti juga yang dikatakan Albert, sepertinya ada sesuatu yang lebih besar di sini entah apa. Kau tidak tahu ya? Kinan dengan cepat membaca ekspresi Sunny, apakah Asuka mengatakan bahwa warisan orang tua kami hanya kafe itu?
Sunny mengangguk menatap Kinan bingung ketika lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Oh astaga, dasar Aska, mungkin dia takut kau lari terbirit-birit ketakutan ketika tahu bahwa dia sangat kaya dan berkuasa. Sunny, perlu kau tahu, Garden Cafe itu hanyalah setitik kecil dari warisan ayah kami. Di luar itu, Aska memimpin jaringan besar bisnis kuliner dan perhotelan serta resor-resor mewah di semua lokasi strategis yang tersebar hampir di seluruh negara ini. Kinan mengangkat bahu. Dari warisan yang dicairkan Aska dalam bentuk uang untukku, sebagai ganti penyerahan hak kepemilikan perusahaan saja aku sudah bisa hidup mewah seumur hidupku tanpa harus memikirkan bekerja. Senyumnya melebar, bayangkan apa yang dimiliki Aska, sejak memegang perusahaan itu, dia telah mengembangkannya dengan kejeniusannya dan nilai seluruh perusahaan itu sudah menjadi berkali-kali lipat. Sunny ternganga, dia sama sekali tidak menyangka informasi ini. Aska yang dikenalnya itu ternyata adalah seorang miliarder kaya? Tiba-tiba Sunny merasa gugup. Selama ini dia mau menjalin hubungan dengan Aska karena mereka sama-sama orang biasa, yang menjalani hidup dengan biasa pula. Tetapi Sunny tidak pernah menyangka kalau Aska adalah bisnisman jenius dengan kehidupan yang kompleks dan kekayaan yang terdengar menakutkan. Sunny masih mengernyit, menyisakan satu pertanyaan di benaknya. Kenapa Aska seolah menutupi keadaannya? Apakah dia takut bahwa Sunny adalah perempuan gila harta, yang hanya ingin mengincar hartanya? Mungkin kau lihat hubunganku dengan Aska tidak begitu baik. Kinan bergumam lagi, tidak menyadari pikiran kalut yang berkecamuk di benak Sunny. Kami sebenarnya saling menyayangi, hanya saja kadangkala aku merasa bahwa Aska menyimpan kemarahan kepadaku. Kemarahan? Ya. Dia baik kepadaku, selalu ada setiap aku membutuhkan selayaknya seorang kakak. Tetapi ada kalanya aku merasakan dia marah kepadaku, tetapi menyimpannya dalam-dalam. Kenapa Aska menyimpan kemarahan kepadamu? Karena aku menolak tanggung jawab atas perusahaan itu dengan egois. Kinan tersenyum malu. Mau bagaimana lagi, perusahaan itu bukanlah impianku. Aku seorang seniman, aku memiliki hasrat yang mendalam sebagai pelukis. Jadi aku mengusulkan kepada Aska supaya menjual saja seluruh perusahaan kami dan kemudian mengambil mimpi kami masing-masing. Aska menolaknya, gumam Sunny. Ya tentu saja Aska menolaknya, kakakku itu terlalu senang memikul tanggung jawab. Dia saat itu bersekolah untuk menjadi koki profesional sesuai impiannya, dan dengan bodohnya dia meninggalkannya. Demi memikul tanggung jawab di perusahaan itu. Dia menjalaninya dengan kesadaran tentu saja, tetapi tetap saja aku merasa dia marah kepadaku. Kinan mengangkat bahunya, mungkin dia melihat betapa bahagianya aku karena meninggalkan tanggung jawabku dan memilih mengejar mimpiku. Mungkin dia berandai-andai seandainya saja dia bisa melakukan hal yang sama denganku. Tetapi Aska tidak akan pernah bisa. Sunny memahami bagaimana kepribadian Aska, lelaki itu tidak mungkin bisa melakukannya. Ya, dia tidak pernah bisa, karena itulah jauh di dalam dirinya ada kemarahan. Kemarahan karena dia yang harus memikul seluruh beban dan tanggung jawab. Mata Kinan tampak melembut. Salah satu kelemahan Aska adalah ketika dia dihadapkan pada posisi di mana dia harus bertanggung jawab, dia pasti akan mengambilnya tanpa ampun dan kemudian merusak dirinya sendiri. Sunny sedang duduk di sofa di dalam apartemennya masih memikirkan kata-kata Kinan tadi. Setelah makan siang Kinan harus langsung pergi karena ada janji dengan salah seorang temannya. Jadi mereka berpisah, setelah Kinan sempat meminta nomor ponselnya. Ponselnya berbunyi, Sunny meliriknya dan mengangkatnya ketika melihat nama Kesha di sana. Kenapa Kesha?
bukankah naskah terakhirnya sudah aku serahkan kepadamu? Hei, tidak bolehkah aku menelepon sahabatku dan tidak membahas masalah pekerjaan? Keisha tertawa di seberang sana. Aku ada di dekat-dekat sini, aku mau mampir ke sana. Setengah jam kemudian, Keisha sudah ada di dalam apartemennya. Dia membawa DVD terbaru dan 2 cup besar popcorn. Itu adalah DVD komedi romantis yang dibintangi Adam Sandler dan Jennifer Aniston. Mereka duduk di sofa itu, dan terpesona dengan kisahnya yang lucu dan romantis. Dan ketika film itu selesai dengan ending yang manis dan membahagiakan, tiba-tiba saja Sunny mengingat Aska dan bergumam. Pemilik kafe itu. Keisha langsung menatapnya dengan tertarik. Aska? Aku masih penasaran dengan wajahnya, mengingat saudara kembarnya luar biasa tampannya. Aku yakin dia pasti tak kalah tampan. Sunny sudah bercerita kepada Keisha tentang kedekatannya dengan Aska dan Keisha mendorongnya dengan penuh semangat untuk mencoba membuka hatinya. Kalaupun tidak berhasil, toh Sunny sudah mencoba menyembuhkan luka lamanya, kata Keisha waktu itu. Ya, Sunny mengangguk, dia ternyata seorang miliarder? Apa? Kali ini Keisha hampir terlonjak dari duduknya. Dan kau tahu itu bukan dari dirinya sepertinya? Ya, Aska tidak pernah menceritakan kepadaku, dia bilang dia memiliki kafe itu dan yang lain-lain. Aku bingung kenapa dia tidak mengatakan apapun kepadaku. Apakah dia tidak percaya kepadaku atau dia hanyalah orang kaya yang paranoid mendekati perempuan karena takut perempuan itu akan mengincar hartanya? Mungkin Aska akan menjelaskannya nanti kepadamu, mungkin waktunya belum tepat. Keisha membuka laptopnya dengan bersemangat. Sejak adanya mesin pencari ini kau hanya perlu memasukkan namanya dan semua berita tentangnya akan keluar. Kalau dia memang seorang miliarder, dia pasti akan muncul di salah satu berita. Dengan cekatan Keisha mengetikkan nama Aska dengan keyword tambahan Garden Cafe. Dan sederet berita langsung keluar ketika tombol search ditekan. Berita itu kebanyakan dari kolom bisnis dan keuangan, yang memberitakan tentang resort dan hotel-hotel berbintang 5 yang tersebar di negara ini. Yang semuanya dimiliki oleh seorang miliarder muda bernama Aska Rayvaldo. Sunny dan Keisha ternganga membaca semua informasi itu. Lalu saling berpandangan dengan takjub. Sunny, Keisha akhirnya yang bisa bergumam, kalau memilih laki-laki, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Setelah Keisha pulang, Sunny memutuskan untuk mandi air panas di bawah pancuran dan bersantai. Naskahnya sudah selesai, dan dia bisa tenang sebentar sebelum Keisha menyerahkan beberapa koreksian editan yang harus ia revisi. Dia merasakan nikmatnya mandi air panas yang menyenangkan di tubuhnya dan melemaskan badannya yang lelah. Meskipun benaknya masih bertanya-tanya, tetapi Keisha berusaha menenangkan dirinya. Kau menemui Sunny bukan? Aska langsung bergumam ketika Kinan membuka pintu tempat tinggalnya. Lalu Aska langsung melangkah masuk dengan marah ke dalam rumah. Sementara itu Kinan masih memasang wajah santai dan tersenyum mengejek. Oh astaga kak, apakah kau menyuruh orang untuk mengikutiku? Bukan kamu. Wajah Aska tampak datar. Aku menyuruh pengawalku untuk mengikuti Sunny. Dan dia bilang Sunny makan siang bersama saudara kembarku. Apa maksudmu mengajaknya makan siang bersama? Apa yang kau katakan padanya? Hoa tunggu, akan kujawab satu-satu kak. Tetapi kemudian Kinan mengangkat alisnya. Kalau boleh aku tahu, kenapa kau menyuruh pengawal untuk mengikuti Sunny? Bukan urusanmu. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan informasi apapun menyangkut tadi siang. Kinan bersedekap, menantang. Lama Aska menatap Kinan dengan pandangan tajam, kemudian dia menghela napas panjang. Sunny punya seorang mantan tunangan yang mengejarnya, dan aku sudah membereskannya agar berada di tempat yang jauh.
dan tidak bisa mengganggu Sunny lagi. Tetapi tentu saja aku tidak mau mengambil resiko, jadi aku menyuruh pengawalku untuk mengawasi Sunny sementara. Kinan menatap Asuka dengan tajam, pastinya bukan untuk berjaga-jaga kalau Sunny menemui laki-laki lain selain dirimu bukan? Asuka tidak membantah, dia hanya menatap Kinan dengan tajam. Sekarang katakan kenapa kau menemui Sunny tadi siang. Aku tidak sengaja menemuinya, kami berpapasan di supermarket di ujung jalan. Supermarket, Asuka menyipitkan matanya. Aku sedang berada di dekat-dekat situ dan membeli rokok. Gumam Kinan tanpa rasa bersalah. Asuka langsung mencibir. Rumahmu berada puluhan kilometer dari sana, dan kau membeli rokok di sana di dekat apartemen Sunny, kau pasti punya rencana di otakmu. Kinan tertawa, oh astaga kakak, kenapa kau dipenuhi rasa curiga? Aku benar-benar tidak sengaja berada di sana dan kemudian berpapasan dengan Sunny di dalam supermarket itu. Jadi aku mengajaknya makan siang bersama. Dan apa saja yang kau katakan kepadanya selama makan siang itu? Kinan tersenyum, kalau kau takut aku mengatakan kepadanya tentang Celia, kau bisa tenang, aku tidak akan mengatakan kepadanya. Sebenarnya itulah yang paling ditakutkan oleh Asuka. Dia takut Sunny mengetahui tentang Celia sebelum dia sempat membereskan semuanya. Kalau sampai itu terjadi, Sunny pasti akan menganggapnya sama seperti Jeremy, seorang lelaki pengkhianat yang tega mengkhianati perempuan yang menjadi tunangannya. Sunny pasti akan benci setengah mati kepadanya kalau sampai dia tahu. Dan kalau kau sampai tidak bisa menjaga mulutmu, aku akan membuatmu menyesalinya Kinan. Meskipun kau adalah adikku, aku tidak akan segan-segan. Aku takut, Kinan bergumam mengejek, karena tidak ada satupun ekspresi ketakutan di wajahnya, bertentangan dengan kata-katanya. Kakak, kalau kau tidak memberitahukan tentang Celia, cepat atau lambat Sunny pasti tahu. Dia sudah tahu bahwa kau adalah miliarder kaya, dan kau terkenal. Berita tentang pertunanganmu yang diselenggarakan dengan begitu mewah waktu itu pasti ada. Terselip di salah satu berita di internet. Kau memberitahukan kepadanya bahwa aku seorang miliarder, suara Asuka meninggi, dia tampak benar-benar marah sekarang. Kinan memundurkan langkahnya, menjauhi Asuka yang kali ini tampak benar-benar berbahaya. Aku tidak tahu bahwa dia tidak tahu, kukira kau sudah mengatakan kepadanya. Lagi pula kenapa kau merahasiakan statusmu kepadanya? Kenapa kau tidak mau dia tahu bahwa kau kaya raya? Apakah kau tidak percaya kepadanya? Bukan karena itu, Asuka berteriak, seperti yang kau bilang tadi. Karena kalau sampai dia tahu aku kaya, dia akan mudah mencari informasi tentangku. Dan dia bisa menemukan info tentang Celia sebelum aku bisa membereskan semuanya. Kinan tertegun mendengar kata-kata Asuka yang terakhir, membereskan Celia? Apa maksudmu? Bukan urusanmu. Asuka menatap adiknya dengan dingin, kau telah merusak seluruh rencanaku, dan kali ini aku masih memaafkanmu karena kau adalah adikku. Tetapi ingat ini Kinan. Jangan pernah mencoba main-main setitik pun dengan Sunny. Dia milikku, kau dengar itu? Dia milikku, dan aku akan menghancurkan siapapun yang mencoba mencurinya dariku. Setelah mengucapkan ancamannya, Asuka membalikkan tubuhnya dan meninggalkan rumah Kinan dengan pintu berdebam di belakangnya. Sementara itu Kinan menatap kepergian Asuka dengan senyum simpul. Dia tahu bahwa Asuka tidak akan semarah itu kepadanya, dia tahu bahwa jauh di dalam hatinya kakaknya itu menyayanginya. Kinan sama sekali tidak pernah tertarik kepada Sunny, mungkin dia suka, tetapi Sunny jelas bukan tipenya. Kinan sengaja berpura-pura tertarik kepada Sunny hanya agar Asuka tergerak untuk mengejar Sunny lalu berusaha melepaskan diri dari Celia.
Sudah sejak awal Kinan tidak suka dengan Celia, perempuan itu dulu pernah mengejarnya. Lalu entah kenapa dia kemudian mengejar Asuka dan berhasil memilikinya. Kinan merasa muak membayangkan pengkhianatan yang dilakukan Celia kepada kakaknya, dan kemudian merasa benci ketika tahu kakaknya terjebak ke dalam pertunangan itu, yang hanya disebabkan oleh rasa tanggung jawab. Selama ini kakaknya hanya pasrah, dikalahkan oleh sikapnya yang begitu bertanggung jawab. Dan Kinan harus bisa melepaskan kakaknya dari pertunangan yang dia yakini akan menghancurkan hidup Asuka. Sunny adalah kesempatan terbaik Asuka untuk melepaskan diri dan meraih apa yang diimpikannya. Tetapi Asuka terlalu lambat dan penuh pertimbangan hingga Kinan takut semua akan terlambat. Jadi Kinan mendorongnya, dengan berpura-pura menyukai Sunny juga, lalu mengajak Asuka bersaing untuk mendapatkan Sunny. Rencananya berhasil. Asuka sekarang mengejar Sunny dengan kekuatan penuh. Sekarang Kinan hanya bisa berdoa, apapun rencana kakaknya untuk menyingkirkan Celia dari kehidupannya, semoga rencana itu berhasil. Bersambung ke part 8.